Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis dan sintesis jurnal dengan tema umum miskonsepsi siswa pada materi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Kita lanjut ke pembahasan analisis jurnal yang pertama, Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia dengan judul Identifikasi Miskonsepsi Siswa kelas 10 pada topik reaksi redoks. Rumusan masalah 1. Bagaimana miskonsepsi yang dialami siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukasada pada topik reaksi redoks dengan identifikasi menggunakan kriteria CRI. 2. Apa saja sumber-sumber yang mempengaruhi terjadinya miskonsepsi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukasada pada topik reaksi redoks. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen CRI, metode observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil sesuai dengan rumusan masalah 1. Siswa kelas 10 di SMAN 1 Sukasada mengalami miskonsepsi pada materi redoks, yaitu miskonsepsi pada konsep bilangan oksidasi, reaksi redoks, reduktor oksidator, reaksi autoredoks, dan tata nama senyawa. 2. Sumber terjadinya miskonsepsi yaitu guru, cara mengajar, kemampuan siswa, dan sumber belajar. Analisis jurnal kedua dengan judul Identifikasi Miskonsepsi Siswa menggunakan 3-tier multiple choice pada materi konsep redoks kelas 10 MIPA SMA Batik 1 Surakarta. Rumusan masalah 1. Apakah miskonsepsi masih banyak ditemukan pada siswa kelas 10 MIPA SMA Batik 1 Surakarta pada materi konsep redoks dengan identifikasi menggunakan 3-tier multiple choice? 2. Apa yang menjadi subindikator terbesar miskonsepsi siswa pada materi konsep redoks di kelas 10 MIPA SMA Batik 1 Surakarta dengan identifikasi menggunakan 3-tier multiple choice? 3. Apa penyebab terjadinya miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA di SMA Batik 1 Surakarta pada materi konsep redoks? Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen tes diagnostik 3-tier multiple choice, metode wawancara, analisis RPP, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengelompokan data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil singkat sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, miskonsepsi pada materi redoks masih banyak ditemukan di kelas 10 MIPA SMA Batik 1 Surakarta. 2. Subindikator terbesar miskonsepsi redoks terletak pada penerapan dan persamaan reaksi redoks, yaitu 46,89%. 3. Penyebab miskonsepsi yaitu siswa, guru, buku pegangan guru, dan implementasi model pembelajaran. Analisis jurnal yang ketiga, identitas jurnal penelitian pendidikan dengan judul Identifikasi Miskonsepsi Siswa pada materi konsep reaksi redoks dan reduksinya dengan menggunakan model RIG. Rumusan masalah 1. Apakah terdapat miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA di SMA Batik 1 Surakarta pada materi konsep reaksi redoks? 2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap miskonsepsi siswa sebelum dan sesudah menggunakan model RIG pada materi konsep reaksi redoks? Metode penelitian, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen tes diagnostik 3-tier test, wawancara, dan observasi. Hasil singkat sesuai dengan rumusan masalah 1. Terdapat miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA di SMA Batik 1 Surakarta pada materi konsep reaksi redoks. 2. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap miskonsepsi siswa sebelum dan sesudah dilakukan reduksi dengan model RIG. Hasil pretest siswa kelas 10 MIPA 2 64,17% dan hasil post-test 22,5%. Hasil pretest siswa kelas 10 MIPA 3 52,1% dan hasil post-test siswa 19,21%. Analisis jurnal yang keempat, identitas jurnal Journal of the Indonesian Society of Integrated Chemistry, judul Identifikasi Miskonsepsi Siswa pada materi reaksi redoks menggunakan Certainty of Response Index. Rumusan masalah 1. Bagaimana miskonsepsi yang dialami siswa kelas 10 di SMKN 5 Pekanbaru beserta persentasenya pada materi reaksi redoks yang diidentifikasi menggunakan CRI. 2. Apa penyebab terjadinya miskonsepsi siswa kelas 10 pada materi reaksi redoks di SMKN 5 Pekanbaru? Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan tes yang disertai dengan CRI, dan non-tes menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menilai hasil tes yang disertai dengan CRI. Kesimpulan 1. Siswa masih banyak mengalami miskonsepsi yang tersebar di setiap subkonsep materi reaksi redoks.
Persentase miskonsepsi pada subkonsep perkembangan reaksi redoks 22,23%, bilok 19,05%, oksidator reduktor 12,7%. 2. Penyebab miskonsepsi, siswa belum paham konsep prasyarat, kurangnya referensi buku pelajaran, dan minat belajar siswa yang rendah. Analisis jurnal yang kelima dengan judul Analisis Miskonsepsi Siswa pada Materi Reaksi Redoks dengan menggunakan 3-tier test kelas 10 MIPA di SMAN 2 Karanganyar. Rumusan masalah 1. Bagaimana miskonsepsi yang dialami siswa beserta persentasenya pada materi reaksi redoks di kelas 10 MIPA SMAN 2 Karanganyar dengan identifikasi menggunakan tes diagnostik 3-tier test. 2. Apa penyebab terjadinya miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA SMAN 2 Karanganyar pada materi reaksi redoks? Metode penelitian, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen 3-tier test, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, yang kemudian datanya akan dianalisis, dihitung persentasinya, dan menganalisis faktor penyebab. Kesimpulan 1. Miskonsepsi yang dialami siswa kelas 10 MIPA SMAN 2 Karanganyar sebanyak 34,49% pada materi reaksi redoks yang tersebar pada subkonsep yang berbeda-beda. 2. Penyebab terjadinya miskonsepsi yaitu berasal dari dalam diri siswa, teman, kurangnya interaksi guru dengan siswa, dan buku ajar yang kurang lengkap. Analisis jurnal yang keenam berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa pada Materi Konsep Redoks menggunakan Certainty of Response Index di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Rumusan masalah 1. Bagaimana tingkat miskonsepsi yang dialami siswa pada materi konsep redoks beserta persentasenya di kelas 10 MIPA SMA Negeri 9 Kota Bengkulu dengan identifikasi menggunakan CRI. 2. Apa penyebab terjadinya miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu pada materi konsep redoks? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan tes yang disertai CRI, dan metode wawancara. Kesimpulan 1. Tingkat miskonsepsi siswa pada materi redoks sebesar 35,7%, tingkat miskonsepsi tertinggi pada subkonsep penentuan bilok 46% dan terendah pada pengertian oksidasi reduksi 23%. 2. Penyebab miskonsepsi yaitu guru tidak memberikan penekanan konsep, metode belajar yang belum tepat, serta rendahnya kemampuan siswa. Analisis jurnal yang ketujuh dengan judul Kajian Miskonsepsi Siswa melalui tes multiple choice menggunakan Certainty of Response Index pada materi reaksi reduksi oksidasi kelas 10 MIPA SMAN 1 Pontianak. Rumusan masalah 1. Bagaimana miskonsepsi yang dialami siswa kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Pontianak pada materi reaksi reduksi oksidasi yang diidentifikasi menggunakan CRI? 2. Apa penyebab terjadinya miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Pontianak pada materi reaksi reduksi oksidasi? Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen tes diagnostik multiple choice menggunakan CRI serta dengan metode wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan penilaian, pengelompokan data, dan hasil wawancara. Kesimpulan 1. Siswa kelas 10 MIPA SMAN 1 Pontianak mengalami miskonsepsi pada materi redoks. Miskonsepsi tertinggi terdapat pada indikator membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. 2. Penyebab miskonsepsi yaitu berasal dari siswa, prakonsepsi, dan metode mengajar. Analisis jurnal 8 dengan judul Representasi Kimia untuk Mereduksi Miskonsepsi Siswa pada Materi Redoks melalui Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantuan LKS. Rumusan masalah pertama, apakah terdapat perbedaan miskonsepsi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi redoks? 2. Apakah penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan LKS berbasis representasi kimia dapat mereduksi miskonsepsi siswa pada materi redoks? Metode penelitian menggunakan true eksperimental dengan desain kontrol grup pretest post-test design. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen two-tier test, di mana analisis jawaban tes akan digunakan untuk mengukur derajat miskonsepsi. Hasil singkat sesuai dengan rumusan masalah pertama, terdapat perbedaan miskonsepsi siswa pada materi redoks kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil pretest kelas eksperimen 48% dan post-test 11%. Pretest kelas kontrol sebesar 58% dan post-test 20%. 2. Miskonsepsi siswa kelas eksperimen mengalami penurunan sebesar 39% lebih besar dibanding kelas kontrol, sehingga penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan LKS dapat mereduksi miskonsepsi siswa pada materi redoks.
Analisis jurnal yang ke-9 dengan judul Penurunan Miskonsepsi Siswa Melalui Pembelajaran Remedial dengan Menggunakan Model Pembelajaran Induktif pada Materi Reaksi Reduksi Oksidasi. Rumusan masalah: bagaimana penurunan miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA MAN 2 Samarinda pada materi reaksi reduksi oksidasi setelah dilakukan pembelajaran remedial dengan menggunakan model pembelajaran induktif. Metode penelitian menggunakan penelitian pra-eksperimen dengan desain one group pretest post-test design. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen CRI dan non-tes yaitu observasi. Metode analisis data berupa analisis deskriptif kuantitatif. Adapun hasil singkat sesuai dengan rumusan masalah, penurunan miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA MAN 2 Samarinda pada materi redox dapat terjadi setelah dilakukannya pembelajaran remedial dengan menggunakan model pembelajaran induktif. Dengan persentase penurunan yaitu pada post-test 1 sebesar 20%, post-test 2 16% dan pada ulangan harian sebesar 17,86%. Analisis jurnal ke-10 berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Menurunkan Miskonsepsi Siswa tentang Konsep Reaksi Redox. Rumusan masalah: apakah terdapat perbedaan miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Samarinda sebelum dan sesudah adanya penerapan model PBM pada konsep reaksi redox? 2. Bagaimana pengaruh dan keberhasilan penerapan model PBM dalam menurunkan miskonsepsi siswa di kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Samarinda pada konsep redox? Metode penelitian menggunakan penelitian pre-eksperimental dengan desain one group pretest post-test design. Teknik pengumpulan data menggunakan tes yaitu tes diagnostik dengan instrumen three-tier test. Kesimpulan: pertama, terdapat perbedaan miskonsepsi siswa di kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Samarinda sebelum dan sesudah adanya penerapan model PBM pada konsep reaksi redox. 2. Proses pembelajaran dengan menggunakan model PBM berpengaruh dan berhasil dalam mengurangi miskonsepsi siswa pada materi redox dengan persentase penurunan 76,5%. Sintesis jurnal. Kolom pertama ada identitas jurnal, kolom kedua tujuan, dan kolom ketiga adalah hasil. Jurnal pertama dengan hasil, siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Sukasada mengalami miskonsepsi pada hampir semua konsep redox. Miskonsepsi bersumber dari kemampuan siswa, penalaran, cara mengajar guru, serta sumber belajar. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa membaca dan memahami sendiri sintesis dari jurnal kedua hingga ke-10 sesuai dengan yang ada di dalam video. Kesimpulan terhadap keseluruhan jurnal, miskonsepsi sangat rentan terjadi utamanya pada mata pelajaran kimia yaitu redox karena sifatnya yang abstrak atau berada pada tingkat submikroskopik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa yaitu menggunakan tes diagnostik dengan instrumen three-tier multiple choice, two-tier test, dan CRI. Upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada materi redox yaitu dengan menggunakan model pembelajaran RIK, induktif, inquiry terbimbing, dan pembelajaran berbasis masalah. Adanya model pembelajaran tersebut telah terbukti dapat menurunkan miskonsepsi siswa pada materi redox. Rencana penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Mereduksi Miskonsepsi Siswa pada Materi Reaksi Reduksi Oksidasi di kelas 10 MIPA. Pertama, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. 2. Melakukan studi pendahuluan. 3. Menentukan latar belakang. 4. Menentukan rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan miskonsepsi siswa kelas 10 MIPA sebelum dan sesudah adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi reaksi reduksi oksidasi. 5. Menentukan tujuan dari penelitian. 6. Merumuskan hipotesis penelitian. 7. Menentukan landasan teori. 8. Menentukan metodologi penelitian. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif, metode eksperimen, desain penelitian pra-eksperimen jenis one group pretest post-test design. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen tes diagnostik four-tier multiple choice, wawancara dengan instrumen pedoman wawancara, tape recorder, video kamera, dan buku catatan. Angket dengan instrumen daftar cocok, observasi dengan instrumen lembar pengamatan. Adapun teknik analisis data terdiri dari uji prasyarat yaitu uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Tidak ada uji homogenitas karena sampel berpasangan, jadi sudah memiliki varian yang sama. Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan statistika inferensial.
Apabila data berdistribusi normal, maka menggunakan uji parametris atau uji T berpasangan. Dan apabila berdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji non-parametris atau uji Wilcoxon.